Baik. Apakah sudah terlihat jelas? Terlihat, Bu. Oke. Malam ini kita akan belajar tentang keterlibatan siswa dalam kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, pertama-pertama saya ingin kembali mengingatkan gitu ya sebagai awalan dari materi hari ini. Kenapa sih kok kita itu perlu nih sampai dibikinkan sesi khusus nih sama teman-teman di kelas online tentang keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran gitu. Karena sekarang kita tahu ya Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang sekarang ini berbeda mungkin ya pendekatannya daripada yang zaman dulu saya sekolah, zaman Bapak Ibu dulu sekolah gitu. Kalau dulu kita itu sekolahnya relatif kayak ibaratnya gelas gitu ya, tinggal dituang air gitu. Kita tinggal nerima aja apa yang guru kita kasih, materi apa yang dikasih gitu. Nah, tetapi sekarang karena banyak perubahan nih di dunia, tidak hanya dari segi pendidikannya aja, tapi juga macam-macam ya, sosial, ekonomi, politik, lingkungan alamnya juga berubah. Ternyata perubahan-perubahan itu mendorong sistem pendidikan kita juga harus beradaptasi gitu. Jadi ini poin-poin yang saya sampaikan di slide depan ini adalah garis besar pendekatan pembelajaran di abad ini yang mengacunya saya ke UNESCO dan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini ternyata benang merahnya sama kayak prinsipnya proses pendidikannya di UNESCO gitu ya. Yang pertama adalah pembelajarannya sekarang itu harus relevan Bapak Ibu, sesuai konteks lingkungan dan budaya. Makanya itu kenapa sekarang kita ada penguatan profil lewat P5 gitu ya. Kemudian apa namanya, kegiatan-kegiatan project based learning yang itu sangat relevan dengan lingkungan sekitar karena kita pengen anak didik kita gitu ya, anak-anak kita selanjutnya itu punya kepekaan terhadap lingkungan sosial kita, lingkungan budaya, lingkungan alam, konteks di sekitar kita. Kemudian pembelajaran abad 21 juga harus esensial nih. Makanya kenapa kok sekarang pelajaran bahasa Inggris itu jadi mata pelajaran wajib. Dulunya kan enggak ya. Nah, sekarang jadi wajib. Karena ternyata setelah dilihat, oh ini penting nih untuk proses pendidikan sekarang gitu. Terus ada juga beberapa materi yang kemudian dikeluarkan. Dulu kelas 1 sudah belajar baca tulis, tapi sekarang kelas 1 ternyata tidak lagi fokusnya ke baca tulis yang langsung hard skill-nya gitu ya, tapi lebih ke stimulasi dasar-dasarnya. Nah, ini juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan itu. Yang paling penting atau paling highlight-nya gitu ya di pendekatan sekarang adalah gimana kita sebagai pendidik dan orang tua ini bisa membuat anak-anak itu jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi walaupun udah nggak sekolah, sudah lulus dari SMA, sudah lulus dari kuliah, tapi setiap harinya itu masih mau belajar gitu. Jangan sampai ketika udah lulus, terus habis itu dilupain semua prinsip-prinsip belajarnya, ngerasa kayak udah lepas nih beban gitu ya, udah sekolah, lulus, udah bebas gitu. Tapi kita pengen gimana anak itu supaya bisa terus setiap hari itu belajar. Karena setiap hari ada perubahan dan setiap hari kita harus beradaptasi gitu kan. Akhirnya pendekatan-pendekatan ini kemudian melihat ke aspek individu anak, menggunakan pendekatan individual. Kalau dulu standarnya relatif disamakan gitu ya, satu kelas itu sama semua, targetnya begini, KKM-nya segini ya udah. Sekarang memang ada juga gitu ya, tetapi pendekatannya lebih individual. Kita lihat dulu kemampuan anaknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kemudian kita susun program yang diferensiasi untuk anak, baik dari proses, konten, produk gitu ya, supaya lebih masing-masing individu itu lebih pas gitu pendekatannya, akhirnya potensinya juga lebih keluar. Dan kemudian pendekatan abad 21 ini juga melibatkan pembelajarannya melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Salah satunya di Cloud Online ini kan juga sebagai komunitas mitra dari para pendidik gitu ya. Orang tua juga terlibat sekarang banyak sekali kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua gitu. Nah, poin-poin ini kemudian muncul satu pendekatan nih, pendekatan pendidikan student centered learning gitu. Apa sih itu? Jadi intinya student centered learning ini adalah pendekatan pendidikan yang fokusnya itu pada anak. Anak ini sebagai agen aktifnya yang terlibat penuh. Jadi tidak lagi sebagai gelas yang dituang air, tapi mereka ini bisa juga bisa mencari materi sendiri, mereka bisa memutuskan sendiri, mereka bisa mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Jadi sekarang pendekatannya siswa ini harus terlibat penuh dalam proses pembelajaran.
gitu ya. Nah, karena siswa harus terlibat penuh, akhirnya kan muncul nih pertanyaan, "Oh, kalau gitu siswanya harus terlibat dong?" Iya, kenapa sih? Apa pentingnya sih siswa terlibat? Yang pertama, ini saya rangkum dari hasil-hasil penelitian ya Bapak Ibu. Yang pertama jelas, kalau siswanya terlibat dalam proses pembelajaran, motivasi belajar mereka meningkat. Karena mereka punya andil dalam proses belajar. Karena motivasi belajarnya meningkat, perilaku dan sikap positif mereka pun meningkat. Lebih positif gitu ya. Jadi mereka memandang proses belajar ini sebagai sesuatu yang bisa dinikmati kayak kata Kak Eti tadi ya. Bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban semata, tapi juga mereka menyadari bahwa, oh, dengan belajar aku bisa melakukan ini. Oh, dengan belajar aku bisa tahu nih tentang ini, gitu. Karena mereka kemudian terlibat, akhirnya daya juangnya lebih tinggi. Nggak hanya pasif menerima, tapi juga mereka mau cari. Kalau gagal, coba lagi. Kalau nggak bisa, cari cara yang lain. Gitu. Jadi daya juangnya relatif lebih tinggi untuk siswa-siswa yang mau terlibat dalam proses pembelajaran. Karena mereka daya juangnya tinggi, terus terlibat aktif, mereka lebih berharga. Merasa lebih berharga, merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri gitu ya. Dan akhirnya, proses seperti itu memberikan pengalaman pendidikan yang lebih kaya. Bandingkan kalau misalnya, zaman saya dulu sekolah itu nggak banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek gitu ya. Ada, market day itu nggak ada deh seingat saya dulu tuh. Terus ada turun ke masyarakat untuk melihat, tentang permasalahan sampah gitu juga kayaknya, nggak sampai segitu. Nah, sekarang dengan banyaknya, program-program yang baru gitu ya, pendekatan pembelajaran yang baru, anak-anak nih pendidikannya, pengalamannya lebih kaya, gitu. Oh, pernah ngerasain untuk terjun ke masyarakat, pernah ngerasain untuk, simulasi jualan, pernah ngerasain untuk daur ulang sampah, misalnya kayak gitu. Kemudian meningkatkan juga kompetensi siswa dan gurunya juga, karena mereka mau belajar, mereka mau cari, informasi sendiri, akhirnya kompetensi mereka lebih meningkat, lebih tinggi dan akhirnya pencapaian akademiknya juga lebih baik, gitu ya. Dan yang lebih menarik nih Bapak Ibu, ternyata dengan keterlibatan di dalam proses belajar, ada penelitian yang menunjukkan bahwa siswa kalau lebih terlibat dalam proses belajar, itu, jumlah absensinya dia itu berkurang gitu. Jadi jumlah absennya dia gitu ya, biasanya kan siswa-siswa apalagi yang SMP, SMA itu udah mulai ada keinginan untuk bolos misalnya atau udah mulai sering bolos gitu. Nah ternyata dengan proses pembelajaran yang melibatkan mereka, ternyata bisa ditekan angka ini, jadi lebih sedikit mereka, jam bolosnya daripada ketika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang pasti ya karena mereka melakukan segalanya secara mandiri, akhirnya kemandiriannya juga meningkat. Regulasi belajarnya udah nggak perlu disuruh lagi, gitu ya, tapi mereka juga lebih sadar bahwa, "Oh aku butuh nih untuk belajar," gitu, akhirnya lebih mandiri. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya ingin, Bapak Ibu fokus pada huruf-huruf yang berwarna hijau nih. Jadi di warna hijau ini kita lihat bahwa ternyata manfaat yang, dirasakan dengan adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ini tidak hanya berdampak bagi siswa sendiri, tapi juga bagi guru. Menarik ya ini, karena ternyata selama ini tuh mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang merasa berat gitu ya, "Ah, kenapa sih harus ada PJBL? Kenapa sih harus ada P5?" Gitu kan, lebih capek daripada hanya sekedar ngajarin gitu. Tapi ternyata berdasarkan penelitian Bapak Ibu, keterlibatan siswa itu kalau siswa kita libatkan nih, ternyata berdampak positif juga loh ke kita sebagai pendidik gitu. Motivasi guru itu meningkat. Guru yang ngajarin anak-anak yang aktif dibandingkan anak-anak yang pasif, motivasinya pasti beda, ya kan? Kemudian sikap positifnya guru itu juga berbeda gitu, ketika melihat, siswaku tuh aktif, mau diskusi, mau diajak, interaksi dengan nyaman gitu, gurunya juga jadi semangat. Akhirnya gurunya juga merasa lebih percaya diri, merasa lebih berharga, pekerjaannya terasa lebih bermakna gitu ya. Dan akhirnya pengalaman pendidikan guru pun, kompetensi guru pun juga ikut meningkat. Bagaimana guru akhirnya dapat pengalaman untuk handle anak-anak yang kritis bertanya misalnya. Bagaimana guru punya pengalaman untuk, meningkatkan keterlibatan siswa yang awalnya dia nggak mau join, nggak mau ikut, aktivitas kelas, habis itu dia mau gitu. Nah, pengalaman ini sangat berharga juga untuk kompetensi seorang guru.
gitu. Nah, tetapi walaupun, banyak manfaatnya, tapi tantangannya juga ada nih Bapak Ibu. Tantangan yang pertama yang pasti adalah, pendidik gitu ya, baik guru dan orang tua ini belum menguasai pendekatan belajar yang baru. Jadi mindset-nya masih mindset tradisional yang lama. Sekolah itu ya udah tinggal masuk, dengerin guru, ngerjain tugas, ngerjain PR, ujian, dapat nilai, beres gitu. Padahal pendekatan belajar yang sekarang tidak bisa seperti itu gitu kan. Kita nggak hanya, lihat nilai di atas kertas, tapi juga gimana keaktifan di kelas, gimana sikapnya di sekolah, gimana di masyarakatnya nanti gitu. Jadi, perubahan pendekatan belajar ini juga harus disertai dengan perubahan mindset dari kita sendiri, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Nah, juga tantangan terbesar kita adalah belum paham nih karakter anak dan sudut pandang siswanya nih seperti apa. Terutama, untuk anak-anak di kelas baru gitu ya, kelas yang baru masuk TK, baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMA, kuliah yang baru-baru ini, kita butuh waktu untuk memahami mereka. Makanya kalau nggak salah sekarang kan, pemerintah mencadangkannya tidak langsung pelajaran ya di awal tahun ajaran baru itu, tapi ada waktu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu untuk mengenal dulu, untuk assessment dulu. Gimana karakter anaknya, gimana kebiasaan belajar anaknya gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menjawab tantangan ini, supaya kita paham nih gimana karakter anak. Juga tantangan berikutnya yang nggak bisa kita sangkal adalah adanya keterbatasan sumber daya, baik dari, sekolahnya sendiri, dari gurunya, ataupun dari lingkungan gitu. Karena saya sadar betul, eee, pendidikan kita itu range-nya luas sekali ya Bapak Ibu, dari yang SPP 1 bulan 10 juta itu ada, sampai yang gratis itu pun ada gitu ya. Kebayangkan betapa luasnya, perbedaan sumber daya yang ada di masing-masing sekolah gitu. Jadi tetapi menariknya adalah kurikulum merdeka ini akhirnya memberikan kebebasan gitu ya, lebih fleksibel untuk masing-masing sekolah sesuai kondisinya masing-masing gitu. Nah, tantangan ini yang juga perlu kita petakan, jadi kita bisa, optimalkan sumber daya yang kita punya semaksimal mungkin. Ini juga nih di zaman sekarang media sosial ya, seringkali saya melihat proses belajar dari sekolah dan anak-anak itu, fokusnya pada hasil. Pada nilai, pada citra diri, oh asal udah ada fotonya bagus, asal udah ada videonya bagus, bisa ditampilkan ketika dinas datang nengok, bisa ditampilkan kepada orang tua, udah beres. Tapi nggak fokus ke proses belajarnya gimana, evaluasi proses belajarnya itu seperti apa, gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati supaya, tidak terjebak pada hasil akhir aja. Karena kalau fokusnya ke hasil akhir, semangat kurikulum merdekanya belum nyampe nih, karena kurikulum merdeka itu lihat proses belajarnya juga. Nah, ini juga kesibukan tinggi baik dari guru dan orang tua gitu ya. Sekarang, guru ada banyak harus mengisi administrasi segala macam, orang tuanya juga mobilisasinya makin tinggi, ada yang double-double juga perannya gitu ya, ada yang bekerja sebagai guru, kemudian habis itu content creator, habis itu ngisi materi juga di luar, buka les juga, berwirausaha juga, luar biasa gitu ya. Semakin ke sini memang dunia semakin kompleks dan kesibukan orang dewasa di sekitar anak semakin tinggi. Nah, ini yang juga perlu kita sama-sama evaluasi gimana supaya kita punya waktu dan tenaga untuk mendampingi anak gitu, untuk melibatkan anak. Karena terus terang proses pembelajaran yang melibatkan anak ini usahanya harus lebih besar kalau saya lihat ya. Kita menyiapkan materi, kita menyiapkan proses belajar. Nah, ini yang, perlu kita cari nih celahnya gimana supaya bisa sama-sama maksimal. Ada banyak, tantangan, juga ada banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya, faktor-faktor ini bisa jadi faktor pendukung atau faktor penghambat gitu. Seperti misalnya kemampuan anak, Bapak Ibu. Anak-anak yang secara, bahasa misalnya, bahasanya belum lancar bicara, kemudian, ngomongnya masih takut-takut atau, public speaking-nya itu masih masih sulit ditata bahasanya, ketika mereka diberikan kegiatan diskusi dalam kelompok, mereka tidak seringkali munculnya itu tidak maksimal dibandingkan teman-teman yang kemampuan berbahasanya lebih baik, gitu ya. Juga anak-anak, kecil gitu ya, anak-anak usia dini misalnya TK atau, awal SD gitu yang Aku bayar listrik, pajak, sampai internet semuanya beres. Makasih ya. Karena dengan solusi
ketika dimasukkan ke dalam satu kelompok misalnya untuk proyek, untuk apa, mereka butuh effort lebih banyak, butuh usaha lebih banyak untuk beradaptasi dengan, dengan peran-perannya dia di dalam kelompok itu. Jadi kemampuan anak ini juga sangat mempengaruhi gimana anak itu mau terlibat atau tidak. Setinggi apa keterlibatan anak juga dipengaruhi oleh ini. Kepribadian anak juga, ada anak yang gampang panas gitu ya ibaratnya, ketemu orang itu bisa langsung ngobrol. Tapi ada juga anak nih yang, perlu waktu gitu ya, pelan-pelan gitu. Jadi awalnya masih terlihat diam, masih terlihat malu, nanti lama-lama kalau udah nyaman baru kelihatan, aslinya heboh. Minat dan perasaan anak juga. Ketika anak udah ngerasa, "Aduh aku nggak suka matematika, matematika itu sulit, gurunya galak." Apakah dia akan terlibat aktif dalam pelajaran matematika? Sayangnya sih enggak gitu ya, ketika mereka udah punya, mental block gitu ya, "Aduh aku nggak suka matematika, gurunya galak," segala macam, akhirnya mereka ketika pelajaran matematika, lebih pasif dibandingkan kalau misalnya pelajaran lain yang mereka suka, misalnya pelajaran bahasa Inggris gitu. Dia suka pelajaran bahasa Inggris, minatnya di sana, akhirnya keterlibatannya lebih tinggi di sana. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kemampuan berbahasa juga sistem kurikulum lingkungan gitu. Kalau di kurikulum kita sebelumnya tidak banyak, yang mendorong untuk siswa banyak berpartisipasi seperti sekarang, tapi kurikulum kita yang sekarang sudah, sedemikian rupa dibentuk sehingga memungkinkan anak-anak untuk banyak terlibat, gitu. Respon orang lain juga Bapak Ibu. Ketika anak mau bertanya, gimana sih jawaban dari, orang dewasa di sekitarnya, dari gurunya. Ada loh ketika anak, sering bertanya gitu, bukannya diapresiasi atau dijawab gitu, tapi ada juga guru yang, "Aduh kamu kok tanya terus sih?" Gitu. "Udah diem dulu dong, jangan banyak tanya dulu dong." Gitu. Ada juga yang seperti itu. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi. Anak-anak yang, tinggal di dalam lingkungan budaya yang, ibaratnya kalau kayak misalnya, saya di budaya Jawa gitu ya, untuk ngomong itu nggak segampang teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek gitu ya. Untuk di daerah Jabodetabek mungkin ngomong itu gampang gitu, langsung, keluar pedenya gitu. Tapi untuk, saya apalagi yang dulu kalau misalnya di Jogja gitu ya, mau ngomong itu berpikir dulu, "Ini bener nggak ya omongannya?" Terus habis itu nata bahasa dulu. Nah, lingkungan sosial budaya seperti ini nih juga mempengaruhi anak sedikit banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara keterlibatan siswa, kita juga harus lihat faktor-faktor ini di dalam diri anak. Nah, kalau ngomongin siswa yang terlibat, sebenarnya keterlibatan siswa yang diharapkan itu seperti apa sih? Apa sih, tanda siswa itu udah terlibat di dalam proses pembelajaran gitu? Yang pertama, siswa ini diharapkan untuk terlibat secara kognitif, secara proses berpikir gitu ya Bapak Ibu. Mau mendengarkan ketika guru menjelaskan, mau mengajukan pertanyaan yang kritis, menjawab pertanyaan, berpendapat, diskusi, sampai nanti akhirnya mau mengutarakan solusi permasalahan ketika kita mendiskusikan kasus misalnya. Jadi, ketika proses belajar itu kognitifnya nyambung gitu, dalam artian, ya dia fokusnya di dalam, kelas gitu, di dalam proses belajar. Bukan badannya ada di situ, tapi proses berpikirnya tidak terlibat di situ. Dia mikirin games lah, mikirin temennya lah, mikirin keluarganya, macem-macem. Yang kita harapkan itu pertama ya, secara kognitifnya dia terlibat, secara emosi dan moralnya juga terlibat. Secara emosi ini dalam artian ketika dia belajar gitu ya, dia juga merasa fun, dia merasa nyaman, emosinya itu positif. Kalau dia ada di sekolah, dia ada keterikatan secara psikologis gitu ya, atau secara, emosi gitu kepada sekolahnya. Ini sekolahku, aku punya tanggung jawab nih untuk jaga nama baik sekolahku. Jadi di luar sekolah aku juga nggak akan aneh-aneh nih. Soalnya nanti kalau aneh-aneh sekolahku nih yang kena, gitu. Itu yang kita harapkan dari anak. Kemudian dia juga peka dan empati terhadap lingkungan sekitar gitu. Temennya lagi sedih misalnya, "Kok dia cemberut ya? Kenapa ya? Apa yang membuat dia sedih?" Nah, keterlibatan-keterlibatan moral dan emosi ini juga yang kita harapkan dari anak. Selain itu juga ada keterlibatan perilaku. Ini, paling terlihat ya, kalau kita melihat keterlibatan anak gitu. Jadi misalnya ada kegiatan di sekolah, dia aktif, dia semangat gitu. Ada kegiatan, ekstrakurikuler dia rajin datang, ada kegiatan pentas seni sekolah dia semangat ikut. Nah ini adalah keterlibatan yang juga kita harapkan nih.
Selain juga ikut kegiatan juga dia akhirnya mau inisiatif melakukan inovasi dan juga mengembangkan dirinya sendiri. Oh, kalau di sekolah itu cuma diajarin ini, tapi kemudian dia, cari-cari cara sendiri untuk mendalami misalnya gimana ya caranya, oh aku harus baca ke perpustakaan misalnya, gitu. Keterlibatan perilakunya yang kita harapkan, salah satunya seperti itu. Keterlibatan yang terakhir nih, yang kita harapkan adalah keterlibatan sosial. Karena, zaman sekarang ini bukan lagi zamannya yang fokus ke kompetisi ya saya rasa, tapi lebih ke kolaborasi. Kalau zaman saya dulu saya ngerasa itu, fokusnya banyak sekali kompetisinya gitu di dunia pendidikan, mulai dari nilai UNAS gitu ya, UAN, terus masuk, SMP dulu saya ada tes keterima nggak keterima, SMA juga ada tes segala macem. Nah, kalau sekarang ini sepertinya arah pendidikan ini lebih banyak ke kolaborasi, gitu. Antara teman, juga kolaborasi dengan guru, dengan pihak eksternal, misalnya dengan, masyarakat, gitu. Juga terlibat di aktivitas-aktivitas sosial, gitu. Jadi yang dikembangkan di, anak ini aspeknya tidak hanya akademik, tapi juga ada sosial, ada emosi, ada moral, ada perilaku, gitu. Nah, ini bentuk-bentuk, partisipasi atau keterlibatan siswa. Jadi kalau kita di dalam kelas atau di sekolah gitu ya Bapak Ibu, pasti kalau setiap hari mengajar misalnya atau setiap hari ketemu berinteraksi pasti sudah bisa memetakan gitu ya. Anak ini nih yang aktif kalau di kelas 1A misalnya. Kalau di kelas 6B itu anak yang ini yang aktif gitu. Kita udah punya bayangan sendiri karena perilaku-perilaku itu biasanya menonjol gitu ya, berulang gitu, sering tanya, sering membantu temennya, sering, ngajak ngobrol gurunya misalnya. Tapi sebenarnya bentuk partisipasi dan keterlibatan siswa itu ada macam-macam. Karena kalau, menurut saya ya ketika siswa itu sudah sekolah, tidak mungkin dia itu tidak terlibat sama sekali. Jadi sama sekali nggak ada keterlibatan siswa itu nggak mungkin, nilainya, skor keterlibatannya 0 itu nggak mungkin gitu, yang ada tinggi dan rendah, gitu. Nah yang pertama ini total integration atau terlibat penuh. Ini kelihatan banget anaknya itu paling aktif. Kalau guru tanya, semangat jawab, percaya diri gitu. Dia tahu kapan harus jawab, kapan harus berhenti, terus, apa yang harus dijawab, apa yang harus diomongkan gitu dia tahu gitu ya. Jadi partisipasinya itu nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu sampai dipaksa-paksa, tapi udah spontan, udah natural aja gitu dia jawab, natural aja dia ngacung, ngangkat tangan gitu. Ini yang paling aktif. Nah, yang kedua di bawahnya ini partisipasi yang situasional, yang kondisional gitu atau bersyarat. Anak ini aktif kalau di situasi tertentu, misalnya tadi yang kayak saya cerita di pelajaran bahasa Inggris, dia aktif tuh karena dia suka. Tapi di matematika dia nggak aktif, karena dia udah, mikir matematika itu sulit, nggak suka gurunya, nggak suka pelajarannya dan segala macam. Ada juga siswa yang, mau kok, terlibat, mau kok aktif, mau kok, berinisiatif, tapi dia pelan gitu, dalam artian berpikir dulu gitu, eee, "Bener nggak ya nanti jawabanku? Oh kayaknya bener deh," baru angkat tangan gitu. Setelah angkat tangan terus dia berpikir lagi, mengevaluasi, "Oh ternyata aku berani kok tadi, ternyata jawabanku bener, nggak apa-apa, nggak ada yang ngejek-ngejekin aku," gitu. Jadi partisipasi bersyarat ini tidak seaktif yang terlibat penuh, tapi, mereka masih mau gitu, mereka masih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, kalau yang interaksi, tipis ini atau marginal interaction ini, mereka tipe yang terlibatnya itu relatif, pasif gitu. Jadi mereka itu dengerin, tapi nggak banyak bicara. Jadi ada tipe-tipe siswa kan kalau Bapak Ibu yang, memperhatikan gitu ya, ada tipe siswa yang rajin nyatet gitu, rajin dengerin kalau guru, ngomong, gurunya apa namanya, ngasih lelucon gitu dia ikut ketawa, tapi nggak berinisiatif untuk angkat tangan, nggak berinisiatif untuk maju jawab pertanyaan atau, apa namanya, jadi leader dalam diskusi itu dia tidak inisiatif ke situ gitu ya. Mereka lebih suka interaksinya pasif, mendengarkan, mencatat, atau kalau diskusi itu di luar kelas gitu. Kadang-kadang anak-anak yang interaksinya seperti ini mereka, banyak berpikir dulu gitu dan butuh banyak latihan dulu misalnya mau presentasi di depan itu harus banyak latihan dulu. Nah yang terakhir ini silent gitu, akhirnya, artinya diam. Mereka lebih ke mengamati secara diam gitu ya. Ini yang paling kelihatan nggak aktif kayak, apa namanya,
ya udahlah nerima apapun, kelas lagi diskusi tentang kesepakatan misalnya iuran kelas atau kesepakatan ketua kelasnya siapa, ya udah dia diem aja kayak nggak kelihatan antusias, tapi sebenarnya dia juga, dengerin gitu. Pokoknya ngikut aja deh apa kata teman-teman gitu. Kalau ada informasi yang dia nggak ngerti di, dalam kelas, dia akan cari cara lain sendiri gitu. Misalnya, nanti orang tuanya yang nanyain ke orang tua lain gitu, "Eh bener nggak sih ada PR ini?" Atau dia kemudian cari sendiri ke perpustakaan misalnya kalau ada materi-materi yang belum ngerti atau les di luar gitu. Jadi lebih ke, tipenya dia mengamati dan mereka melakukan kegiatan sendiri gitu menurut yang mereka butuhkan. Nah, ini kalau kita ngomongin keterlibatan siswa, saya pengen Bapak Ibu mengingat kembali momen kemarin ketika kita 17-an nih, ada pasti banyak, yang melakukan, lomba makan kerupuk gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih di gambar ini ada 3 anak, anak berbaju merah, anak perempuan, dan anak, berbaju biru, anak laki-laki berbaju biru. Kita lihat posisi kerupuknya. Yang anak berbaju merah kerupuknya sangat rendah nih, di bawah, mulutnya. Yang anak perempuan kerupuknya tinggi banget di atas kepalanya bahkan. Sementara yang anak laki-laki pas nih kerupuknya ada di, depan mulutnya gitu. Nah kalau kita lihat dari, gambar ini kita bayangin kira-kira anak yang lebih semangat, lebih antusias untuk terlibat dalam, perlombaan ini anak yang mana gitu kalau misalnya kita bayangin. Apakah anak yang, bajunya merah, atau anak perempuan, atau anak yang bajunya biru gitu kan. Nah ternyata kalau misalnya kita bayangin diri kita ya Bapak Ibu, anak baju biru banyak banget nih yang jawab di, chat anak baju biru gitu ya. Oke kayaknya, oh iya biru semua nih kayaknya nggak ada yang jawab merah atau yang, oh ada yang jawab anak perempuan gitu, wah menarik nih ada yang jawab anak perempuan. Oh anak perempuan juga, oke. Nah, eee, Bapak Ibu ketika kita ngomongin anak yang mau terlibat gitu ya, kita juga perlu lihat sebenarnya kondisi awal dia itu seperti apa. Jadi kalau misalnya di dalam, perlombaan nih, perlombaan, makan kerupuk ini, ibaratnya makan kerupuk ya, ternyata kalau misalnya dikaitkan dengan hasil penelitian gitu ya, ternyata yang interaksinya lebih semangat, keterlibatannya lebih aktif, terus, partisipasinya lebih besar, itu ternyata adalah anak yang berbaju biru Bapak Ibu. Bukan anak yang berbaju merah, bukan anak perempuan. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita bayangin jadi anak yang baju merah sekarang. Kerupuknya ada di bawah. Ketika dia nunduk-nunduk, dia akan ngerasa apa? Capek. Lebih susah karena jauh banget di bawahnya dia. Akhirnya dia, ah seadanya aja lah. Gitu. Kemudian anak yang baju, yang anak yang perempuan gitu. Ini, saya sering melihat nih di perlombaan-perlombaan ketika kerupuknya itu jauh di atas, ternyata awalnya dia semangat, loncat gitu ya, "Ah, aku mau tangkap, dia semangat, susah," gitu ya. Tapi lama-lama apa? Lama-lama anaknya males, "Ah, susah banget, udahlah, nyerah." Jadi misalnya ketika perlombaan itu dikasih waktu 5 menit gitu ya, belum 5 menit dia udah ah, capek loncat. Awalnya dia semangat, tapi durasinya nggak panjang semangatnya itu. Gitu. Sementara yang konsisten, terlibat konsisten aktif itu ternyata anak, yang berbaju biru yang kerupuknya ini tidak terlalu gampang, artinya, nggak pas di depan mulut banget ya, tapi ada di atasnya dikit gitu. Jadi dia harus ke atas sedikit, tapi nggak sampai loncat-loncat capek kayak anak yang, perempuan gitu. Nah, kalau dari teori gitu kita lihatnya ternyata yang membangun keterlibatan anak secara maksimal itu adalah, target belajar yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Artinya sedikit sulit, sedikit mudah gitu. Jadi tengah-tengah, nanti kita akan belajar di slide, selanjutnya gitu ya. Nah, prinsip dasarnya untuk membuat anak terlibat itu apa sih? Samakan tujuan, kayak kita nih mau lomba, semua anaknya, semua pesertanya sudah tahu bahwa tujuannya adalah habiskan kerupuknya, tidak boleh sambil dipegang. Semuanya sudah tahu tujuannya. Gitu. Kemudian kenali basal, basal itu garis dasarnya, titik awalnya. Oh ternyata tinggi anak, yang perempuan tuh segini. Itu titik awalnya, kalau gitu diatur kerupuknya harus seberapa ya?
oh tinggi anak yang baju biru ternyata segini, harus diatur kerupuknya seberapa ya, gitu ya. Nah, tinggi anak itu adalah titik awal siswa untuk kita, tahu dasarnya dia tuh sampai mana sih, gitu. Kalau dalam pembelajaran, kemampuan awalnya dia itu dia di mana sih? Jadi kita bisa kasih materi yang setinggi apa sih, target belajar yang setinggi apa sih untuk dia. Kemudian beri materi dan metode yang sesuai gitu. Kalau tinggi badannya segini, ya jangan dong kerupuknya ada di bawahnya banget. Jangan juga dong kerupuknya ada di atasnya banget yang bikin dia, ngerasa nggak mungkin lah aku bisa mencapai ini, gitu. Jadi kasih materinya, kasih targetnya, kasih metodenya yang pas, yang sesuai dengan tinggi badannya dia tadi kalau kita ngomongin lomba kerupuk gitu ya. Dan juga kita evaluasi dan ada penilaian. Oh ternyata yang menang anak yang baju biru. Kenapa kok bisa menang ya? Oh karena pas nih, targetnya pas. Kemudian tidak terlalu sulit, tidak terlalu gampang. Sementara yang anak baju merah dan anak baju yang perempuan ini kalah gitu. Ternyata proses evaluasi itu kita jadi tahu bahwa oh kalau ternyata diaturnya pas nih kerupuknya, ternyata bisa loh hasilnya maksimal gitu. Nah, yang menyenangkannya di kurikulum sekarang nih Bapak Ibu, ternyata semua poin-poin ini sudah difasilitasi. Samakan tujuan. Kita pakai apa? Pakai CP, pakai TP tujuan pembelajaran. Kita samain nih sama anak-anak dulu. Kenapa sih kok harus belajar matematika? Kenapa kok harus belajar bahasa Indonesia? Tujuannya apa? Yang harus kita pelajari apa? Gitu. Terus kita kenali dulu titik awal kemampuan awalnya pakai apa? Pakai assessment di awal sebelum masuk proses pembelajaran. Supaya kita bisa bikin materi yang cocok. Pakai apa? Pendekatan diferensiasi pembelajaran. Sudah ada toolsnya, sudah ada alatnya juga itu di kurikulum sekarang. Setelah itu kita evaluasi nih, bener nggak sih prosesnya pas nih? Kita pakai apa? Assessment formatif dan juga sumatif gitu ya. Jadi sebenarnya kurikulum sekarang ini sudah membekali kita untuk melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan prinsip scaffolding ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memaksimalkan keterlibatan anak dengan hasil yang optimal juga, kita mainnya ada di area scaffolding ini. Scaffolding ini ibaratnya kayak ini nih tangga-tangga besi yang kalau kita lihat bapak-bapak yang lagi bangun gitu ya, tukang-tukang itu sering ada tangga-tangga kayak gini disebutnya scaffolding. Artinya intinya adalah alat bantu untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan di pendidikan gitu ya, scaffolding ini adalah kita memberikan anak, membantu anak di area ketika dia itu sebenarnya udah bisa tetapi butuh bantuan sedikit. Kita kasih target yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Caranya gimana? Kita kasih tahu dulu caranya. Kita demonstrasikan dulu, jelaskan dulu. Misalnya mau diaplikasikan dalam PJBL gitu ya. Kita contohkan dulu, oh cara bikin video itu seperti ini loh anak-anak. Kita sebagai pendidik melakukan dulu, saya melakukan dulu. Kemudian kita melakukan, kita itu bersama-sama, satu kelas. Oke, satu kelas yuk bikin video bareng-bareng yuk. Bikin kelompok-kelompok untuk bikin video. Mengerjakan bersama-sama dan kita kasih bantuan secukupnya. Gitu ya. Setelah kita melakukan bersama-sama, kamu sekarang melakukan sendiri. Jadi prinsip scaffolding itu adalah memberi bantuan secara bertahap gitu ya. Kalau anaknya sudah semakin bisa ya kita lepas. Kita tidak bantu lagi, kita mundur, biarkan anak melakukan sendiri. Gitu. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita mau memberikan target pada anak untuk memancing keterlibatan dia supaya dia mau ikut aktif, jangan kasih target yang terlalu gampang dan jangan juga yang terlalu sulit. Tapi ada di tengah-tengah yang dia tuh sebenarnya bisa tapi butuh effort sedikit, butuh usaha sedikit. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke bagian terakhir yang poinnya gitu ya. Gimana caranya sih meningkatkan keterlibatan siswa? Yang pertama dan paling utama dan tetapi sayangnya sering kali kita lupakan adalah untuk siswa bisa terlibat Bapak Ibu, mereka butuh modal kemampuan dulu. Kayak yang tadi saya sampaikan. Mereka mau ikut diskusi kalau apa? Kalau pengetahuan yang mereka punya cukup. Gimana anak bisa diskusi tentang bahaya narkoba kalau mereka misalnya narkoba aja nggak tahu itu apa. Jadi sebelum kita minta anak untuk mau terlibat dalam proses belajar, pastikan dulu anak sudah punya pengetahuan yang cukup. Gitu ya. Bahasanya juga harus dilihat. Jadi saya pernah nih mendampingi seorang klien gitu ya. Jadi
keluhan dari gurunya, dari sekolahnya itu adalah anak ini setiap kali proses diskusi itu mengacau. Entah ngomongnya nggak jelas, kemudian males-malesan, justru mengganggu flow atau mengganggu alur diskusi gitu ya. Tidak memberikan pendapat, tidak memberikan masukan, tapi justru kata gurunya sih mengacau gitu. Kalimat yang digunakan, kata yang digunakan, pokoknya jadi runyam lah kelompoknya kalau bareng sama anak ini. Nah, setelah dicek ke belakang, ternyata anak ini masih sulit untuk mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya. Jadi misalnya dia baca satu paragraf atau satu kalimat, kemudian dia baca kalimat lain untuk cari garis merahnya, benang merahnya itu dia kesulitan. Jadi ketika dia baca satu paragraf, udah sampai kalimat terakhir, apa ya tadi yang dibaca? Jadi dia pemahamannya belum nyampe ke mengaitkan antara banyak informasi gitu. Nah, kebayang ketika anak yang seperti itu udah diminta untuk dalam diskusi, ya dia nggak nyampe gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Kita lihat dulu kemampuan bahasanya. Oh, ternyata dia untuk memahami satu paragraf aja masih kesulitan. Untuk memahami orang ngomong panjang aja masih kesulitan. Ya kita latih dia dulu di bagian itu. Kita latih dulu sampai dia punya kemampuan bahasa yang cukup, baru berikan tugas diskusi. Baru ajak dia masuk ke dalam kelompok diskusi. Itu. Jadi kita perlu pastikan dulu bahwa anak, misalnya ada anak yang nggak mau terlibat, kita pastikan dulu ini jangan-jangan keterampilan dasarnya belum punya nih, regulasi emosinya. Ada anak yang diem aja nggak mau ikut apa-apa, ditanyain diem aja. Karena apa? Karena dia takut salah kalau jawab. Nanti kalau misalnya aku mengutarakan pendapat juga, takut kalau pendapatku salah, aku diejek, aku jadi nggak bisa percaya diri misalnya, termasuk ke yang bagian bawah ya, kepercayaan diri juga. Aku takut nanti kalau dianggap sama teman-temanku anak yang bodoh karena misalnya apa yang aku sampaikan itu salah. Itu kan berarti dia selain kurang percaya diri, dia juga regulasi emosinya belum optimal cara dia mengelola emosinya, gitu ya. Nanti kalau misalnya aku diskusi terus ada pendapat yang tidak sependapat, kepancing marah. Oh, nggak bisa. Yang nggak bisa pendapat yang kayak gitu, yang benar pendapatku. Nah, itu berarti pengelolaan emosinya juga perlu dilatih dulu sebelum anak dituntut untuk bisa terlibat secara optimal. Interaksi sosialnya juga, ketika ada anak yang dalam interaksi sehari-hari aja kesulitan, kemudian dia disuruh masuk ke dalam satu tim atau satu kelompok proyek, ya pasti tidak akan optimal. Yang harus dilakukan apa? Benarkan dulu interaksi sosialnya sehari-hari. Kita kenali dulu, nak, kenapa sih kok kamu kesulitan kayaknya? Apa yang membuatmu nggak nyaman ngobrol sama teman? Apa yang membuatmu lebih memilih sendirian di kelas saat istirahat? Kita dampingi dulu anak di bagian itu. Baru nanti ketika dia punya kemampuan interaksi yang cukup, dia terlibat di dalam proyek, di dalam kelompok itu akan lebih kelihatan optimal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kok nggak mau terlibat nih dalam kelas, kita cari akarnya dulu. Kira-kira keterampilan apa yang dia belum punya atau belum optimal sehingga dia tidak mau terlibat atau kesulitan untuk terlibat di dalam proses belajar. Kemudian untuk membangun keterlibatan siswa juga kita nggak bisa lepas dari lingkungan dan sistem yang mendukung gitu ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu guru gitu ya, evaluasi dulu ke proses belajar selama ini, apakah sudah pernah ngomongin tentang keterlibatan siswa ini kepada siswanya sendiri. Karena selama ini kan kita itu belajar, misalnya kayak di sesi seperti ini, kita sebagai pendidik belajar gimana meningkatkan siswa. Tapi pertanyaannya, siswanya sendiri ini tahu nggak sih? Ih, keluarin semuanya. Ya, gimana mau liburan? Harga hotel murah. Ini yang ku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Clearkan dulu ke siswa gitu. Ada satu sesi untuk Bapak Ibu menyampaikan harapan atau ekspektasi. Kenapa sih kok kalian itu penting untuk kalian mau bertanya di kelas. Penting untuk kalian mau diskusi di kelas. Pentingnya apa? Kalau siswa nggak tahu pentingnya apa, ya mereka nggak akan melakukan. Gitu kan. Terus bentuk keterlibatannya tuh kayak apa yang diharapkan sekolah. Contohnya tuh seperti apa kalau misalnya lagi ada proses diskusi, guru lagi mengajar harus seperti apa biar terlibat gitu ya. Kemudian panduan jelas tentang evaluasi karena kadang ada
sekolah atau guru-guru yang menggunakan, keterlibatan siswa ini jadi masuk presentasi penilaian gitu ya. Oh siswanya aktif kasih bobotnya 10% katakanlah seperti itu. Nah ini harus disampaikan juga ke anak, itu bahwa keterlibatan kalian di kelas itu akan dihargai loh anak-anak. Kalau kalian mau inisiatif, mau aktif, mau ikut partisipasi, nanti juga akan ibu hargain gitu. Ini harus di-clear-kan dulu ke anak di awal. Atur kelas, posisi duduk, dan barang-barang di kelas juga. Jadi ternyata lingkungan itu juga mempengaruhi keterlibatan siswa Bapak Ibu. Kelas yang bentuk kursinya U itu dinamika keterlibatan siswa atau partisipasi siswanya juga akan berbeda dengan kelas yang semuanya menghadap ke papan tulis gitu ya, menghadap ke depan. Atau kalau misalnya kita ada kelas yang misalnya kayak di lab komputer gitu ya, ada meja yang depannya ada pembatasnya. Nah, kita bisa lihat juga dinamika keterlibatan siswa, partisipasi siswa tidak akan sebanyak ketika kelasnya mejanya terbuka. Karena apa? Karena ada penghalangnya. Jadi siswa bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, nggak terlalu aktif diskusi. Nah, bentuk kelas, posisi duduk, barang-barang ini juga ternyata mempengaruhi keterlibatan siswa gitu. Gimana kita pengen siswa itu aktif kalau misalnya kelasnya itu sangat penuh oleh barang-barang, padat tempat duduknya, siswanya jumlahnya banyak gitu. Mereka udah pusing duluan gitu dengan banyak hal yang seperti itu. Atur lingkungan sekolahnya juga dengan sistem open station. Jadi open station ini kayak misalnya kalau perpustakaan itu ya beneran terbuka dari pagi sampai sore, ada buku-bukunya. Jadi tersedia untuk anak kapanpun mereka mau datang beraktivitas. Atau juga kalau misalnya ada alat-alat olahraga, ada bola, ada apalagi kalau di sekolah saya dulu ada samsak gitu ya untuk tinju, itu available, itu tersedia kapanpun anak-anak mau. Jadi ketika mereka istirahat gitu, mereka pengen olahraga di situ, oh silahkan. Ada raket, ada ring basket, ada bola basket segala macam. Atau dia pengen ke perpustakaan atau pengen ke komputer yang berjajar, misalnya kalau ada fasilitas komputer, mereka akan berinteraksi di sana, itu silahkan. Jadi open station itu pojok-pojok yang bisa dimanfaatkan anak-anak. Ya. Bangun sistem untuk saling mengenal secara personal juga. Jadi kita nggak bisa mengharapkan keterlibatan siswa kalau kita nggak kenal siswanya pasti ya. Jadi kita perlu kenal juga sama siswanya. Nah yang terakhir ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk membangun proses pembelajaran yang melibatkan siswa kita butuh nyiapin banyak. Dan ini artinya guru, pendidik juga butuh usaha, waktu, tenaga lebih banyak. Karena itu sistem sekolah juga sangat penting Bapak Ibu. Gimana supaya administrasi sekolah ini rapi, mudah, sehingga guru itu nggak banyak terjebak ke proses administrasi yang berulang gitu, yang sebenarnya bisa diefektifkan. Gimana rapatnya itu kalau ada guru-guru rapat itu efektif, efisien, tidak makan waktu banyak, sehingga waktu yang ada bisa digunakan untuk istirahat atau menyiapkan materi pembelajaran berikutnya. Kegiatan-kegiatan juga dipilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Supaya apa? Supaya guru juga tidak overload. Tanggung jawabnya juga perlu merata. Jangan setiap ada kegiatan ditimpakan ke satu guru yang sama. Karena dia pinter nih, karena dia bagus mengelolanya. Nggak bisa gitu juga dong ya. Kasihan guru yang ini. Jadi gimana pembagian tanggung jawabnya merata? Semua guru bisa punya kesempatan untuk belajar. Semua guru bisa punya kesempatan untuk istirahat dan menyiapkan pembelajaran untuk mengajar ke anak-anak. Karena proses pembelajaran yang serius itu ternyata sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap keterlibatan siswa. Kita harus kasih kesempatan anak untuk berpartisipasi di sekolah dalam bentuk apapun. Anak aktif di OSIS, aktif di MPK itu sebenarnya adalah sebuah bentuk keterlibatan juga, gitu kan? Nggak hanya di segi di akademik atau di dalam kelas aja. Manajemen kelasnya juga. Besok pagi nih hari Senin Bapak Ibu silahkan dibuka kelas masing-masing dengan sangat antusias, dengan menarik sehingga anak tuh hari ini belajar apa lagi ya gitu ya. Kayak misalnya kalau kita mau jelasin contohnya tentang gravitasi gitu ya, kita bisa bawa tuh kertas pesawat kertas, kita minta anak untuk terbangkan atau kita terbangkan. Kalau pesawat ini kita terbangkan, apa yang akan terjadi anak-anak? Pesawatnya jatuh misalnya. Kenapa kok bisa jatuh? Nanti masuklah ke materi gravitasi. Kita coba lagi dengan pesawat yang bahan dasarnya dari kardus. Kira-kira nih anak-anak yang mana ya yang lebih cepat jatuh, yang pesawat dari kardus atau dari kertas?
gitu. Oh ternyata dari kardus misalnya, kenapa kok bisa gitu? Oh ternyata gravitasi ada hubungannya dengan, massa benda misalnya kayak gitu. Jadi cerita-cerita di awal, untuk pemantik mereka mendengarkan itu sangat berpengaruh terhadap gimana mereka akan terlibat sepanjang kelas gitu ya. Juga kita perlu stok ice breaking dan games yang banyak Bapak Ibu. Jadi kalau udah kelihatan kucel, kelihatan kusut anak-anaknya kita ajak gerak dulu. Kita juga bisa pakai berbagai metode mengajar dan belajar. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak bekalnya tentang ini. Jadi saya nggak akan banyak diskusi tentang metode mengajar. Bisa bermain peran, bisa pakai games, jigsaw, presentasi segala macam ada banyak. Bagi tugasnya juga bisa sesuai minat anak. Misalnya lagi ada P5 tentang daur ulang sampah. Ada anak yang sukanya crafting atau prakarya. Oke, silahkan tentang daur ulang sampah bagaimana mendaur barang-barang bekas. Ada anak-anak yang sukanya mungkin hitung-hitungan matematika. Oh, silakan sekarang coba hitung dengan misalnya dengan jumlah siswa segini, guru segini di dalam kelas di dalam sekolah ini kira-kira butuh berapa tong sampah untuk bisa mengakomodasi sampah-sampah ini supaya tidak berlebihan, contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi bagi tugasnya, bagi proyeknya bisa sesuai minat anak untuk memancing keterlibatan mereka. Fasilitasi juga silent participation, artinya anak berpartisipasi tapi diam gitu, apa namanya, nggak dengan ngomong, juga bisa dengan angkat tangan, dengan polling, tulis di kertas, itu kan anak-anak juga sebenarnya berpartisipasi dalam proses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah ini juga penting gimana kita merespon anak dengan tepat gitu. Kalau anak bertanya, kalau anak menjawab walaupun salah, apa yang akan kita lakukan? Jadi saya pernah nih mengobservasi gitu di 2 sekolah gitu. Waktu itu di TK. Ada anak di salah satu di TK yang A itu ditanyain, "Anak-anak siapa yang hari ini apa namanya, sholat subuh?" Karena ini TK-nya muslim begitu ya Bapak Ibu. Ditanya ini, "Siapa yang pagi ini sholat subuh?" Oh nggak ada ternyata anak-anaknya nggak ada yang sholat gitu. Nah terus gurunya di TKA itu, "Wah kenapa kok nggak sholat? Kan sholat itu wajib, kalian kenapa nggak sholat?" Gitu. Sementara di TKB, di pertanyaan yang sama, "Siapa yang pagi ini sholat subuh?" Ternyata nggak ada yang jawab juga anak-anak yang nggak ada yang sholat subuh gitu. Nah guru yang di TKB, "Oh nggak apa-apa, oke kalau misalnya belum bisa bangun sholat subuh, besok kita coba lagi ya," gitu. Jadi respon-respon yang berbeda itu ternyata juga mempengaruhi, anak loh. Ketika anak direspon dengan tidak positif, tidak menyenangkan, anak-anak juga akan males nanti akhirnya jawab lagi, ya. Kasih waktu anak untuk berpikir dan probing, "Apa yang kamu lihat?" "Oh banyak sampah." "Terus kenapa kalau banyak sampah? Apa masalahnya?" "Oke kalau sekarang udah ada masalahnya lalu sekarang apa yang harus kalian lakukan?" Gitu ya. Biasakan untuk probing itu bertanya lebih dalam lagi ke anak, gitu. Ini juga penting untuk, membatasi intervensi berlebihan dari guru dan orang tua ya Bapak Ibu, karena sekarang banyak keterlibatan orang tua tapi juga banyak yang berlebihan gitu kalau kita lihat. Ada kegiatan, apa namanya, bazar sekolah tapi yang sibuk orang tuanya, yang aktif orang tuanya, padahal katanya mau menstimulasi, jiwa kewirausahaan anak, kepercayaan diri anak gitu ya, tapi kok orang tuanya yang sibuk gitu, katanya mau melatih anak supaya bisa antri, tapi yang antri orang tuanya gitu ya, yang rebutan jajan orang tuanya. Ini kan berarti belum pas sasaran gitu ya. Kita juga perlu apresiasi siswa, banyak caranya nanti. Juga beri rasa aman kayak tadi ya, walaupun dia salah, walaupun dia gagal, tapi kita juga perlu, "Oh nggak apa-apa kok, itu bagian pembelajaran," gitu ya. Nah ini feedback dan evaluasi ada beberapa tahap gitu ya, disebutnya tangga evaluasi. Ini yang pertama dengan kita klarifikasi, tanya ke anak, "Apa maksudnya tadi?" Itu sebenarnya udah memberi perhatian pada anak dan itu perlu kita lakukan juga. Jadi apresiasi itu, memberi feedback atau evaluasi anak itu nggak mesti dengan, "Oh bagus, oh keren, oh hebat," gitu. Tapi juga bisa menanyakan lagi, "Oh menurut saya ini bagus deh karena ini," itu juga bentuk apresiasi, gitu ya. Nah evaluasi dan feedback ini, ada 3 gitu ya, bisa dari guru, jadi guru, saya sih menyarankan kalau setiap kali mengajar bisa pakai checklist mungkin ya atau, apa namanya, pakai daftar absensi bisa dikasih centang, "Oh ini anak yang ini aktif, anak yang ini aktif." Jadi kita punya data jelas mana anak yang belum ngomong nih misalnya, mana anak yang diem aja nih, oh bisa kita, dampingi kalau kita punya datanya, gitu ya. Evaluasi diri sendiri dari, siswa juga. Jadi misalnya di akhir
proses belajar dikasih lembaran disuruh ngisi seberapa jauh kamu merasa udah berpartisipasi terlibat di proses belajar ini, apa yang paling kamu suka, apa yang paling kamu tidak suka, dan apa yang akan kamu lakukan di semester selanjutnya, misalnya kayak gitu. Evaluasi dari siswa lain juga bisa, misalnya setelah proyek P5-nya selesai, saling mengevaluasi. Oh, anak yang ini bagus ketika memimpin, anak yang ini bagus ketika eksekusi, misalnya kayak gitu. Jadi proses evaluasi dan feedback ini sangat penting, tapi Halo, Ibu. sering juga dilupakan gitu ya. Padahal ini masukan berharga untuk kita dan anak-anak kita. Nah, ini pengingat terakhir untuk kita semua ya Bapak Ibu. Kalau kita mau anak ikut terlibat gitu ya, kita harus pastikan kita punya koneksi dulu yang positif sama anak. Connection before correction. Jangan buru-buru kita ngoreksi. Antarkan kurir ke penerima. Wah, bayar-bayaran ongkir jadi no ribet. Lain parcel COD ongkir, bayar ongkir saat sampai. Dulu, udah bener belum sih koneksi kita? Udah terbangun belum sih hubungan kita? Ibaratnya kayak kita lagi kerja gitu ya. Kita akan lebih mau terlibat aktif untuk misalnya melakukan hal-hal di luar pekerjaan kita, di luar tanggung jawab kita, misalnya bantu teman atau bantu atasan segala macam. Kalau kita punya hubungan yang menyenangkan, hubungan yang hangat dengan rekan kerja, dengan atasan, gitu kan. Kalau sama atasan kita udah nggak suka, sama teman juga kita nggak cocok, ya kita mau terlibat juga jadi males-malesan gitu ya. Sama kayak anak-anak di sekolah. Kalau hubungan kita nyaman, hubungan kita positif, mereka juga terlibatnya akan lebih antusias lagi gitu. Begitu paparan materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi bahan pemantik untuk kita diskusi setelah ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya kembalikan sesi ke Kak Ana. Silakan Kak Ana, terima kasih.